Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa atau kitab Jawabul Kafi, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan di antara dampak dari dosa dan maksiat yang kita kerjakan bahwa sesungguhnya dosa dan maksiat yang kita lakukan akan mewariskan kehinaan di dalam diri kita. Kita akan menjadi manusia yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita berbuat dosa, semakin hina diri kita di hadapan Allah. Semakin kita bertakwa kepada Allah, semakin mulia kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita berdosa, kita akan semakin hina di hadapan Allah Azza wa Jal dan semakin rendah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang yang sudah direndahkan oleh Allah, bagi orang-orang yang tidak dimuliakan oleh Allah, maka siapakah di antara manusia yang dapat memuliakan dirinya dan mengangkat dirinya dari jurang kehinaan yang telah Allah Azza wa Jalla takdirkan atas dirinya? Maka Allah menyebutkan di antaranya dalam surat Al-Hajj bahwa sesungguhnya wa man yuhinillah fama lahu min mukrim. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka siapakah di antara kita yang mampu untuk mengangkat dirinya dari jurang kehinaan itu? Maka kalau Allah sudah menjadikan seseorang itu terhina dengan kemaksiatan yang dia lakukan, maka sungguh dia menjadi orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia terkadang menjadi orang yang mulia di hadapan manusia, terkadang seseorang yang bermaksiat kepada Allah, yang berlumuran dosa, berlumuran dengan perbuatan kedoliman, dia nampak memiliki kemuliaan di hadapan manusia. Tapi yakinlah kemuliaan itu bersifat semu. Kemuliaan itu bersifat nisbi. Kemuliaan itu disebabkan karena motif yang ada pada diri orang-orang yang ada di sekitarnya. Terkadang seseorang memuliakan orang yang zalim. Terkadang manusia memuliakan seseorang yang bermaksiat di jalan Allah, tukang maksiat. Karena mungkin orang-orang yang ada di sekitarnya memiliki motif dalam bergaul kepada dirinya, memiliki suatu hajat dalam kehidupannya. Mungkin orang itu orang kaya, dan orang di sekitarnya ingin mendapatkan percikan dari kekayaan yang dimilikinya. Mungkin orang itu punya jabatan, agar orang-orang di sekitarnya yang selama ini menjilat dirinya mendapatkan percikan dari manfaat jabatan yang dimilikinya. Jadi sesungguhnya hal itu tidak akan pernah mengurangi nilai dari kehinaan dia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Seseorang yang berbuat zalim, seseorang yang berdosa, pada hakikatnya dia adalah orang yang hina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Walaupun terkadang nampak mulia di hadapan manusia. Karena manusia terkadang bermuamalah dengan sesamanya. Dalam muamalahnya tersebut memiliki suatu hajat tertentu, motif tertentu, memiliki latar belakang tertentu. Atau terkadang seseorang memuliakan orang yang zalim, orang yang rajin bermaksiat, tukang maksiat, karena dia takut dengan kedzaliman yang akan dilakukannya. Karena ketakutan itu, ketakutan sebagian manusia, ada sebagian manusia yang kemudian memuliakan orang yang berbuat kedzaliman karena dia khawatir kedzaliman itu akan ditimpakan kepada dirinya. Namun secara hakikatnya, tidaklah ada orang yang berbuat kedzaliman, orang yang bermaksiat dan berbuat dosa di jalan Allah Azza wa Jal. Pada hakikatnya, dia adalah orang yang terhina di hadapan Allah. Allah mewariskan kinaan di dalam hatinya. Allah mewariskan segala bentuk ketakutan, kekhawatiran, kecemasan di dalam hatinya. Dan itulah cara Allah untuk menghinakan dirinya.
Seorang manusia ketika semakin menganggap kecil suatu dosa dan maksiat, pada hakikatnya dosa dan maksiat itu akan semakin bernilai besar di hadapan Allah. Berbeda dengan seorang mukmin. Seorang mukmin sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau menggambarkan gambaran seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang yang muslim, seorang yang mukmin melihat sebuah dosa, diibaratkan dia sedang berdiri di kaki dari sebuah gunung. Dia khawatir gunung itu akan menimpa dirinya dan memudaratkan dirinya, menimbulkan suatu keburukan bagi dirinya. Begitulah seorang mukmin ketika melihat dosa. Seorang mukmin dan seorang yang muslim seharusnya dia khawatir bahwa dosa itu akan menimbulkan keburukan dalam kehidupannya, menimbulkan keburukan pada dirinya, menimbulkan keburukan pada urusan rezekinya, menimbulkan keburukan pada keluarga dan anak-anaknya. Berbeda dengan orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka ketika melihat dosa yang mereka kerjakan, sebagaimana melihat seekor lalat yang hinggap di hidungnya, dia akan mengebaskan tangannya untuk mengusir lalat tadi. Dianggapnya sebagai sesuatu yang enteng, yang sepele. Itulah cara orang kafir untuk melihat dosa, sebagaimana melihat seekor lalat yang hinggap di hidungnya. Dengan mudahnya dia akan menghalau lalat tersebut seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sungguh kemaksiatan akan mewariskan kehinaan dalam diri kita, sebagaimana ketaatan akan mewariskan kemuliaan di dalam jiwa kita. Maka di dalam Al-Quran Allah tegaskan, man kana yuridul izzata falillahi al-izzatu jami'a. Barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan, maka kemuliaan itu hanya ada di tangan Allah semata. Kalau kita ingin mulia, maka muliakanlah diri kita dengan berpegang dengan syariat yang Allah turunkan. Kalau kita ingin mulia, maka jalankanlah perintah-perintah Allah yang telah Allah perintahkan. Kalau kita ingin mulia, maka tinggalkanlah segala bentuk kemaksiatan dan dosa-dosa serta kedzaliman yang Allah Azza wa Jalla larang kepada diri kita. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Barang siapa yang mendapatkan kemuliaan, maka sungguhnya kemuliaan itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Carilah kemuliaan itu dengan mentaati Allah. Carilah kemuliaan itu dengan cara meninggalkan kemaksiatan di jalan Allah. Carilah kemuliaan itu dengan cara meninggalkan berbagai bentuk perbuatan kezaliman kepada sesama manusia. Karena sesungguhnya kemuliaan itu ada pada diri kita kalau kita mau mentaati Allah dan Rasul-Nya. Maka dari itulah sebagian para ulama senantiasa berdoa kepada Allah dengan doa agar mereka dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan berbagai bentuk ketaatan di jalan Allah. Mereka juga berlindung kepada Allah dengan cara berdoa kepada Allah agar mereka dijauhkan dari segala bentuk kemaksiatan di jalan Allah Azza wa Jalla. Di antara doa yang sering diucapkan oleh para ulama kita dan disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dulu para ulama kita yang mereka bertakwa kepada Allah, mereka yang dijuluki dengan julukan ulama Rabbani, mereka adalah orang-orang yang disifati oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya orang yang paling takut kepada Allah di antara para hambanya adalah para ulama. Mereka berdoa kepada Allah, Allahumma a'izzani bi ta'atik. Ya Allah, muliakanlah diriku ini dengan ketaatan kepadamu. Wala tudillani bi ma'siyatik. Dan janganlah engkau menghinakan diriku dengan cara memudahkan bagi diriku untuk berbuat kemaksiatan di jalanmu. Mereka minta kepada Allah agar Allah memuliakan mereka dengan berbagai bentuk amal ketaatan yang mereka kerjakan. Mereka juga minta kepada Allah agar Allah menjauhkan mereka dari kehinaan dengan cara menghindarkan diri mereka dari segala bentuk kemaksiatan dan dosa yang biasa mereka kerjakan. Sungguh, dosa dan maksiat yang kita lakukan akan mewariskan kehinaan dalam diri kita. Sungguh, dosa dan maksiat yang kita lakukan akan mendatangkan kesialan dalam hidup kita.
Kalau kita mendapatkan kesialan dalam hidup kita, itu semua disebabkan karena hukuman atas dosa dan maksiat yang kita lakukan. Tidaklah Allah menahan air dari langit sehingga tidak turun hujan di bumi ini, menyebabkan bumi menjadi kering kerontang, tumbuhan tidak bisa hidup dan mengeluarkan buahnya, hewan ternak tidak bisa makan karena nggak ada rumput. Itu disebabkan karena dosa dan maksiat yang kita lakukan. Sebagaimana ulama dari golongan tabi'in, seorang yang bernama Mujahid pernah mengatakan betapa banyak sesungguhnya binatang ternak yang melaknat manusia yang berbuat maksiat karena kemaksiatan yang mereka kerjakan. Ketika hewan ternak itu merasakan kemarau yang begitu panjang dan mereka mengatakan kesialan ini disebabkan karena dosa yang diperbuat oleh manusia. Dan mereka pun melaknat manusia yang berbuat dosa. Jadi orang-orang berbuat dosa dilaknat oleh hewan-hewan ternak yang ada di muka bumi ini karena mereka tidak bisa mendapatkan makanan, disebabkan juga karena kemarau yang panjang. Yang kemarau itu disebabkan karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Betapa banyak kesialan yang terjadi di muka bumi ini karena dosa yang kita kerjakan. Betapa banyak kemudian keburukan yang Allah berikan di muka bumi ini karena dosa dan maksiat yang kita lakukan. Sebagaimana ulama yang bernama Ikrimah juga pernah mengatakan bahwa sungguhnya binatang-binatang melata dan serangga-serangga yang bertebaran di muka bumi ini, sampai kumbang-kumbang dan kalajengking mengatakan kami terhalang dari hujan. Kami terhalang dari turunnya rahmat dari Allah berupa air hujan dari langit disebabkan karena dosa yang dilakukan oleh anak Adam. Maka sungguh dosa yang kita lakukan bisa mendatangkan suatu kehinaan dalam diri orang-orang yang berbuat dosa tersebut. Bahkan dosa dan maksiat yang kita lakukan bisa mendatangkan kesialan dalam kehidupan kita. Maka sungguh kita semua punya kewajiban untuk meninggalkan itu semua. Muliakanlah diri kita dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Muliakanlah diri kita dengan cara meninggalkan berbagai bentuk maksiat di jalan Allah Azza wa Jalla. Sungguh dosa, maksiat dan kezaliman yang kita lakukan akan mewariskan kehinaan dalam diri kita. Dosa dan maksiat yang kita lakukan akan mendatangkan kesialan di dalam kehidupan kita. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk meninggalkan berbagai bentuk perbuatan dosa, untuk meninggalkan berbagai bentuk perbuatan maksiat, dan untuk meninggalkan berbagai bentuk kezaliman yang kita lakukan kepada sesama kita. Hanya Allah yang memberikan taufik, hanya Allah yang memberikan hidayah. Sallallahu wasallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.